Kembali sama gue Rasyam. Dan nama gue Fadlan. Selamat datang lagi kembali ke podcast kita nih ya. Dan sebelum ya kita mulai nih ya, sebelum ngejelasin podcast apa sih yang balik kali ini kita bahas, gue pengen minta maaf dulu sekali gue sama Fadlan juga. Kita nggak upload belum puasa ini baru ini doang ya kan, karena kita sibuk sama kuliah. Kalau boleh jujur, gue bentar lagi juga UTS, si Fadlan juga baru masuk kampusnya juga kan. Jadi mohon maaf banget nih, kita jarang banget upload di bulan puasa ini. Dan kali ini kita akan upload tentang podcast ya, karena idenya paling gampang banget. Tapi kali ini kita akan ngomongin kita ngerekomen anime. Yes, kita akan ngerekomen anime beberapa dari kayak kalau bisa bilang kayak dari yang pernah kita tonton. Tapi kita ada catch di sini. Kita gak boleh ngasih tahu atau ngerekomen anime yang bias, alias yang kita suka banget. Ya contoh kalau gue misalnya gue nggak boleh ngerekomendasi anime-anime mecha, atau misalnya kayak anime-anime contoh kayak Gate yang bukan mecha gitu, Gate atau apa. Di Padlan, ya gue kayak nggak boleh sesuatu sama kayak sehubungan sama Symphogear, something yang lumayan niche, tapi apa ya menarik gitu. Ya, jadi kita tuh di sini benar-benar rekomen yang dimana untuk jatuhnya tuh kayak wibu baru. Iya, yang maksudnya yang gampang masuk aja. Gampang masuk banget ini. Nah, ini tukeran tempat dah. Lu gelap banget di situ. Nah, jadi kita di sini gue nggak boleh ngerekomen ya tadi gue bilang, dan si Padlan nggak boleh ngerekomen yang ada hubungan sama Symphogear dan lain-lain. Jadi kali ini kita bebas. Wild. Dan sebentar. Ya pokoknya wishlist kita, atau bukan wishlist, jatuhnya kayak yang udah pernah kita nonton. Dan kemungkinan ini akan ada part 2 karena kita nggak cuma ngasih tahu doang, kita juga ngejelasin ya apa yang bikin ini menarik, anime ini menarik, lalu juga ngejelasin sedikit sinopsis lah kayak gimana ya, pokoknya gitulah. Dan insya Allah habis anime ini, habis rekomen anime, dan kemungkinan ini bakal berterus-terus. Ini saya mungkin akan terus-terus ada juga, selain kalau kita kehabisan ide untuk ngebahas sesuatu. Jadi kita akan rekomen anime dan manga, karena kita tuh anime banyak banget ditonton dan banyak banget yang pengen kita. Kalau misalkan gue kasih saran, kita bakal coba kita ambil ke game. Game boleh. Tapi masalah gini. Ya tapi itu kan belakang banget. Masalahnya gini, gue kan jarang main game. Iya, sedangkan gue yang kayak, oh this is cool. Nah iya, beda gitu kan. Iya, makanya kata gue itu belakangan. Oke, siapa dulu yang mulai? Shoot yuk. Oke, duluan. Oke, buat yang anime yang sekarang, menurut gue lumayan bagus anime sekarang. Oh iya, gue lupa ngasih tahu. Apa? Kita boleh ngerekomen anime ini, mau dari anime tahun 19-an atau sampai bebas. Yang sekarang. Bebas. Jadi bener-bener full bebas banget. Yang penting jangan bias aja. Makanya ini banyak banget yang menarik menurut gue. Oke. Yang pertama, anime musim kemarin, winter kemarin, baru banget selesai. Apa tuh? Namanya High Card. Ini mungkin bakal gue jelasin lebih detail di video sendiri mungkin. Kita lihat nanti. Jadi basically kita ditaruh di sebuah apa istilahnya dunia di mana sebuah kerajaan namanya Forland. Oke. Nah, kerajaan Forland ini dia punya istilahnya harta karun lah, yang emang semua orang tahu. Yaitu satu deck kartu. Deck. Gue nggak tahu deh kalau ini. Lu mungkin nggak tahu. Satu deck kartu remi ya. Iya. Nah, misalnya tuh setiap kartu tuh punya gimmick masing-masing, kekuatan sendiri. Basically lu bayangin aja kayak stand-nya Jojo lah. Basically kayak gitu. Dan powernya juga unik-unik dari setiap jenis kartu. Dari setiap kartu ini tuh dibagi 4 sesuai apa namanya gambarnya kan. Oke. Dan itu ya pelan-pelan bahasnya, lu ngos-ngosan aja ngomong gitu. Dan setiap kartu itu kekuatannya macam-macam. Ada yang dari ngendaliin elemen, ngendaliin sekitar, ngendaliin badannya sendiri. Jadi misalkan lo bisa dikeras, bisa nggak mati, sama ngeluarin senjata. Itu ada 4 jenis lah istilahnya. Oke. Nah masalahnya karakter utama kita ini namanya Finn. Dia tuh seinget gue, kalau gue nggak salah, dia ini apa namanya, yatim piatu. Dia tuh kayak apa istilahnya? Copet. Cuman dia tuh apa ya, matanya tuh tajam banget. Jadi kayak gue bisa ngeliat ini, gue bisa ngeliat ini. Kayak ini anime tuh gue nggak tahu, karena gini, biasanya tuh apa kalau di Instagram kan suka banyak yang ngebahas-bahas. Soalnya ini emang gak banyak yang ngomong. Nah makanya gue juga nggak tahu, makanya gue juga baru tahu. Dan fun fact aja, lu mau tau gak siapa yang bikin anime ini? Siapa? Yang bikin Kakegurui. Oh, yang bikin Kakegurui. Iya, sama Blood Divine. Kakegurui aja menurut gue juga untuk masalahnya gue pas denger pertama kali yang bikin Kakegurui, gue kayak oke. Gue kasih kayak Kakegurui up and down.
gue punya mixed feeling sama Kakegurui. Cuma writernya emang jenius lah istilahnya gitu. Itu yang pertama kali gue expect gitu, kayak paling kayak Kakegurui lagi gitu kan. Apa namanya, bimbang gitu. Oh enggak, ini seru banget. Actionnya bagus. Terus mereka punya style mereka sendiri. Maksudnya? Kan kalau misalkan lo lihat apa anime sekarang, kebanyakan kalau nggak mereka punya baju seragam sendiri atau gimana, mereka semua di anime ini semua pakai jas. Bener-bener proper jas. Kayak Psycho-Pass. Yes, mereka punya pakai jas. Soalnya mereka tuh istilahnya apa ya? Nyamar di itu tuh sebagai kayak, oh ada geng ini nyamar jadi mafia. Yang ini nyamar jadi penjual mobil. Jadi apa ya? Unik aja gitu. Terus juga ya pokoknya, dan ada istilahnya apa ya? Power, the man for power lah. Pada mereka pengen power, pengen punya kekuatan. Jadi mereka ya rebutan, Aha. rebutin semua supaya kayak, oh kalau misalnya kita punya semua ya pasti something happen gitu kan. Nah masalahnya, nih yang punya kerajaan kayak, tolong dong jangan kayak gitu, balikin kartunya. Gue bingung dah, lu ngasih sinopsis tuh panjang banget dah. Atau emang kayak gitu? Emang kayak gitu. Oke. Terus kenapa lu rekomen anime ini? Ya itu karena satu, ini beda banget menurut gua. Dari segi cara mereka nge-storytelling bagus, art style bagus. Biasanya kalau menurut gua kalau anime zaman sekarang tuh storytelling yang menurut gua gagal. Ini menurut gua storytellingnya bagus, dan ini langsung dikonfirm bakal dapat season 2. Jadi banyak yang kayak gitu kan kalau nggak salah. Sekarang udah mulai banyak kayak season 2 udah lagi diproducing. Makanya kata gua, please coba nonton High Card. Ini tuh bener-bener refreshing banget ya. Menurut gue ya. Dan ya untuk Logan Live ya nggak ada ya season 2 nya. Maaf. Udah itu doang. Udah. Oke. Kan gue nih. Gue ngerekomen yang pertama ini bukan anime zaman sekarang, tapi ini anime ya udah sekitar 2014-2017. Oke. Ini anime komedi. Gue sendiri tuh orang suka banget sama komedi. Dan ini adalah Setoka Yakindomo. Yep. Ya lu tahu kan? Tahu. Yes. Jadi Setoka Yakindomo ini simpel, padat dan jelas. Ini tentang kehidupan osis di sekolah gue lupa sekolah apa namanya. Pokoknya dari sekolah, dan basically anime ini full komedi banget. Dan ya mungkin ada sedikit ya romance sedikit lah, tapi nggak banyak banget. Habis itu juga selain romance, Shimoneta. Kalau kalian nggak tahu Shimoneta itu basically kayak dick jokes ya, basically. Iya, di anime. Iya, di anime, dick jokes di anime. Dan ini bener-bener mau OVA-nya, saya belum nonton movie-nya, bentar lagi mau nonton movie-nya juga. Movie seasonnya 2 season by the way, 2 season, OVA-nya itu ada 8 setiap season. Shimoneta semua isinya, dan gue suka banget. Dan menurut gue ya, untuk anime komedi itu zaman, gue nggak tahu sih, gue nggak nonton anime komedi zaman sekarang, udah jarang banget kan. Jadi kayak ini tuh bener-bener menurut gue tuh enak banget untuk ditonton, ya kan. Kenapa juga gue rekomen ini juga, ya udah tenggelam lah jatuhnya ya, karena jatuhnya udah bener-bener relik. Belum relik mau udah 19-an 2000 bawah. Cuman menurut gue tuh udah tenggelam banget. Jadi orang tuh banyak banget yang kurang tahu, apalagi kan sekarang kan anime tuh orang-orang kan banyak yang nonton di Netflix atau enggak kayak yang streaming gitu. Jadi kalau kita kan dulu by the way ZP share RIP rest in peace ya. Kalau dulu kan kita kan kayak mau nonton anime atau apa gitu kan, kita harus dari Samehadaku, padahal Samehadaku juga gue lupa 2 tempat itu. Abis itu kayak Kusonime atau apa, kita nyari-nyari dulu file. Dan biasanya itu kita kalau nyari anime kan dulu searching biasanya kan, kayak kita don't give a shit dengan genre, yang penting muncul di pop up di situ. Menarik nih, biasanya gambarnya kalau menarik, oke kita download. Tanpa kita tahu itu bagus atau enggak. Dulu tuh ingat banget gue kayak nemu anime Setoka Yakindomo ini. Itu gambar tuh si karakter ceweknya ngatin selangkangan lakinya, habis itu ada gambar pisang di belakang ya kan, kata gue. Ini anime tentang apa sih, kata gue kan anjing. Kayak you intrigue my interest. Ya kan akhirnya gue download, dan gue nggak nyesel download itu. Ya kan, dan selain itu juga ya tadi gue bilang udah tenggelam juga kan gitu kan. Juga ya tadi kata Padan bilang udah jarang banget sekarang anime komedi. Biasanya tuh kalau sekarang tuh komedi itu biasanya dicampur sama romance. Biasanya menurut gue tuh sekarang tuh kayak kebanyakan kayak misalnya isekai romcom, isekai komedi atau apa gitu. Kayak kebanyakan kayak gitu. Jadi gak ada yang pure komedi banget gitu loh. Dan jujur gue agak kangen sih dengan komedi-komedi anime-anime dulu gitu kan. Kali kita dapat komedi apa ya? Paling ini. Kayak contoh kalau misalnya yang menurut gue komedi paling top itu Gintama. Gintama gitu kan. Habis itu juga kayak Setoka Yakindomon.
Kodomon sih, Domo. Ya kan habis itu juga selain itu kayak apalagi ya komedi-komedi dulu tuh. Banyak banget dah. Iya. Gak bisa gue inget. Iya. Pokoknya Nichijou. Nichijou, Lucky Star. Ah. Ya kan, dan apalagi ya pokoknya dulu tuh komedi-komedi yang Iya, inget tuh. banyak lah pokoknya. Pokoknya banyak banget lah, kayak Teno Gotoku. Iya. Abis itu juga kayak ya Monster Musume, I guess Musume, that's count. Tolafru, Zero Vermilion apa? Lupa. oh Zero Familiar, Zero no Iya. Tsukaima, Iya. Zero no Tsukaima, kayak terus Toradora. abis itu juga apalagi Ya ya, pokoknya banyak lah. banyak lah pokoknya. Jadi sekarang tuh juga menurut gue karena banyak ya kurang tadi kan gitu kan, terus juga ya gue pengen rekomen aja gitu. Yep. Oke. Nah, Gua yang kedua lu. kedua. Kalau misalkan lu pada demen sama apa istilahnya? Lu pengen rekomen itu? Bentar gue jelasin. Oh nggak deh, bukan deh anjing. Demen sama misteri nih buat orang-orang yang kayak gue pengen nonton anime tapi nggak mau action, tapi maunya kayak relax nonton kayak Full misteri banget. misteri. Gue punya nih satu, namanya tuh Kendaichi Case File. Gue lupa bahasa Jepang apa. Tuh Kindaichi, ini anime dulu bukan sih? Yes, Anime ada dulu banget. ada versi dulunya, ada versi remasternya. Emang sekarang semester kapan keluar? Yang remaster itu pas gua SMP udah ada. Soalnya ada di Iya, singkat- Animax. Sedikit, ya oh di Animax ya? Iya. Iya, gue tau Kindaichi itu dari Nah, Animax. jadi kalau misalkan lu mungkin ada yang tahu Conan, ini hampir mirip kayak Conan. Premisnya hampir sama, cuma lebih dark aja, Lebih dewasa. lebih dewasa itunya. Jadi itu apa ya? Ini pas gue pertama kali nemu di animasi itu kata gue, apa sih ini? Gue kayak, oh, kok storytellingnya bagus gitu. Storytellingnya bagus dan apa? Gue demen gitu cara mereka setup arc kayak kasus misterinya. Satu Oh, arc. ini arc kan? Iya, jadi kayak misteri soal ini dibaginya bisa kayak 4 episode, 2 episode. Jadi kayak lu nontonnya tuh nyantai gitu. Oke. Terus juga kalau misalkan lu kalau ngeliatin arsalnya tuh dari season yang paling jadul Ini udah selesai nih? Atau masih lanjut? apa? Kindaichi yang remaster ini? Kayaknya udah kelar deh. Udah kelar kayaknya. Gue kurang tahu banyak juga sih. Cuma gue ingat kayak gue nonton, gue demen banget sama ini. Oke. Dari arsal yang lamanya sama arsal yang baru tuh jauh banget. Dan dynamic karakternya kayak karakter A sama B tuh bagus banget. Makanya gue saranin buat yang demen Conan atau semacam Ya, itu, bagus banget sih menurut gue. ini please tonton. Ini juga terpendem banget soalnya ya kayak kependem Conan gitu. Gue kebanyakan nge-rekomen tau kalau Apa? Slice of Life. I mean, Gue sekarang taste udah kayak om-om banget anjing. yeah, we go to that route. Udah berapa tahun anjing. Udah sekarang udah. Anyway, go on. Oke, gue. Nah, untuk yang kedua, Slice of Life lagi. Oke. Ini menurut gue sih jarang banget ada yang tahu. Jarang banget ada yang tahu. Gue juga kayaknya selain emang komiknya juga sih gue nggak tahu apakah emang belum dilanjutin lagi atau emang orang pada malas translate. Namanya itu adalah Joka Machino dan Leon. Yes, jadi Joka Machino dan Leon ini ngeceritain tentang anime yang dimana kerajaan. Bayangin kerajaan tapi di dunia kayak kita. Yep. Modern. Modern gitu. lah. Modern. Nah, premisnya basically kerajaan ini punya 8 sampai 9 anak seinget gue ada pokoknya. Gue lupa banget. Pokoknya banyak. 9 sih 9 anak seinget gue dan majoritinya kembaran semua. Yep. Kembaran semua dan mereka itu harus ikut pemilu. Iya. Basically setiap anime ini mereka ini kayak ngeliatin kayak siapa sih yang cocok jadi pemimpin selanjutnya, kerajaan apa kayak queen atau enggak raja selanjutnya gitu, ratunya. Nah, jadi mereka 9 anak maupun yang dari paling dewasa itu masalah SMA kelas 2 atau kelas 3, kelas 3. Kelas 3 dan paling baik pokoknya baik sih, TK lah pokoknya. Iya, paling TK itu mereka semua pokoknya harus ikut. Dan ini animenya full banget dengan ada komedi, drama, ya nggak banyak banget lah pokoknya, nggak banyak lebih banget. banyak Dan sama komedi dan romance juga ada. Cuma satu karakter doang. Iya. Dan kenapa gue nge-recommend anime ini? Ya tadi pertama gue bilang, menurutku banyak banget yang nggak tahu anime ini. Iya kan? Karena kalau maksudnya gini ya, gue bukannya apa, cuman beberapa memang ada yang suka ngerekomendasi anime-anime, ya kan? Tapi yang gue sayangnya mungkin aku nggak nyalain Instagram atau misalnya orang-orang ya, cuman mungkin gue aja yang kurang nyari-nyari di Instagram gitu. Cuman dari yang sering gue lihat di Instagram itu mereka itu kebanyakan ngerekomennya anime-anime baru. Sekalinya yang lama nggak terlalu lama banget. Paling kayak
5 tahun 4 tahun 5 tahun 4 tahun ke belakang. Memang kalau nggak salah Joka Macho dan lain-lain itu seingat gue nggak sampai 2000, dia udah seingat gue udah 2015 2010 ke atas deh, cuman gue lupa 2000 berapa. Ya kan, abis itu selain kalau misalnya ngerekomen anime, biasanya ngebahas manga kayak yang lagi terkenal banget lah, kayak gue lupa tuh yang mau keluar juga tuh Matono Seihei kalau nggak salah ada, yang slave itu Matono Slave. Aku belum pernah. Ada pokoknya abis itu juga kayak gue lupa yang kemarin tuh yang anime tentang World and Harem, Sumatsu no Harem. Ya, Sumatsu no Harem. Abis itu pokoknya jangan banget mereka anime-anime yang menurut gue tuh kayak Slice of Life gini, ya kan. Terus kedua juga Astana unik loh. Asal tuh. Gue yang bikin gue agak tertarik sama anime ini, animasinya itu menurut gue bukan tahun 2000 itu, jujur aja. Iya. Karena apa ya? Dibandingin di tahun itu tertayang ya, tahun gue lupa tahun berapa. 2015 ke atas. Ya, ambil 2015 ke atas itu udah bagus banget. Ya walaupun nggak sebagus kayak Ufotable atau misalnya kayak ReZero atau misalnya No Game No Life, nggak sebagus mereka, cuman untuk buat kayak masanya lumayan itu bagus banget kan. Juga selain itu juga storytellingnya ya. Karena basic ini kalau nggak salah terinspirasi dari 4 Comic. Ya kan, datanya kayak komisan 4 bukan deh maksud gue. Jadi ini 4 dan sekarang juga banyak banget yang dari 4 Comic itu. Jadi kalau lu nggak tahu 4 Comic itu basically kayak komik, tapi uniknya ini cuma satu lembar itu bisa ada banyak panel. Ya kan, dan itu cuma ngejelasin, biasanya satu story itu ya cuma di situ doang, kayak paham. cuman satu page gitu doang, jadi nggak banyak banget page-nya. Ya kan, Forkoma tuh kayak gitu kebanyakan, ya kan, dan sekarang juga banyak banget basically kayak insert story gitu, kayak insert story. Lu baca komik itu kayak ada satu page, kayak ini bukan cerita tapi kayak this is fun. Iya, saya tahu kayak Nomo baru juga dari Forkoma komik ya, fun fact, gue udah ngasih tahu itu. Oh ya, lo belum ngasih tahu kalau soal anak-anak Dandelion itu punya something. Oh, gue lupa ngasih tahu di Joka Macho no Dandelion, anak-anak kerajaan maupun rajanya itu punya kekuatan. Iya. Gue hampir lupa untuk ngasih tahu. Lu nggak bahas soal mereka. Jadi basically yang selain itu yang bikin uniknya lagi itu adalah setiap karakter itu punya kekuatan beda masing-masing. Masing-masing, ada yang bisa teleport, ada yang bisa beli apapun. Bukan beli, bikin. Ya bikin apapun. Tapi unik, yang bikin itu dia bayarnya itu tabungannya bakal berkurang. Iya. Habis itu juga ada yang bisa mengandalkan gravitasi, ada yang bisa baca pikiran. Oh, bukan pikiran. Apa sih? Itu bokapnya. Bukan. Itu bukan bokapnya, sorry. Bokapnya itu kayak ini ngebaca warna aura lo. Iya. Abis itu juga ada yang bisa ngomong sama benda mati. Iya. Fun fact. Abis itu juga ada yang nguatin diri, ada yang bisa ngebelah diri. Nah, ada yang bisa ngekopi apa gitu. Bukan ngekopi, ini kalkulasi. Iya. Pokoknya banyak banget unik semua pokoknya. Ini bagus lah. Bagus. Saya mau lanjut. Nah, kita balik ke anime baru lagi nih. Gue dapet anime baru tuh kenapa sekarang gue tertarik semua. Karena jujur gue juga sama sih. Konsepnya udah mulai balik ke yang kejadian. Yang kalau anime yang menurut gue season ini bagus ya, yang gue tertarik itu yang Didi Badi atau Badi Didi ya? Badi something. Iya, pokoknya itulah. Ya itu. Gue juga pengen nonton itu juga. Gue dapet ini namanya Mononogatari. Iya. Awalnya tadi gue kira apa? Monogatari series belum? Oh no, itu belum gue sentuh sama sekali. Gue gak kuat nonton Monogatari. Soalnya di sini pas gue tulis juga kayak gue harus mastiin ada no-nya ada lagi. Mononogatari. Iya. Ya. Jadi animenya tuh basically lu bayangin Twin Star Exorcist. Oh. Cuma Soseno no Myoji. Kurangin sedikit fightingnya. Lebih ke slice of life sama romance. Tapi temanya? Gitu ya, ada yokai juga. Oh, ada yokai. Lebih ke yokai terus kayak lebih modern lah istilahnya. Kan kalau Twin Star Exorcist kan lebih ke action ya. Kalau ini lebih ke slice of life. Kalau Soseno no Myoji kan atau Twin Star Exorcist, itu kan mereka lebih kayak ke action sama romance. Yes. Kalau ini lebih ke slice of life, drama sama romance-nya. Oke. Jadi ada fighting, cuma nggak terlalu banyak gitu. Nggak gede-gede banget. Iya. Cuma sekalinya fighting kata gue, that's cool. Nah, ini tuh kayak sedikit gue ini juga di-confirm dapat season 2. Cuma gue lupa juga. Banyak banget ya season 2. Iya. Dan ini menurut gue bagus. Kenapa? Karena itu lagi feel-nya tuh feel anime jadul. Anime. Oh, emang iya. Apa ya? Kayak cara mereka storytelling. Oh, oke. Kayak diperpanjang lah waktu kayak apa? Nggak pernah kasih tahu soal ini. Kayak hal-hal ini kayak diumpetin. Pokoknya tuh feel-nya tuh kayak feel
anime 2015-an aja gitu. Oke. Terus juga grafiknya juga menurut gua nggak bagus-bagus banget. Cuma oke buat ngehook aja gitu. Jadi mereka nggak terlalu nge-style art style-nya. Mereka lebih nge-style story sama musik. Oke. Dan buat yang mau casually nonton aja ini bagus karena cuma 12 episode, nggak panjang-panjang. Dan Kebanyakan bukan sekarang 12 episode. iya, itu Kayak- juga. Jadi itu juga minus menurut gua karena lu tuh 12 episode tuh kadang-kadang kurang gitu. Masalahnya gini loh, karena emang makin banyak, Iya. emang si anime makin banyak kayak kan. Cuman jujur aja ya anjing, cuman kayak lu tuh pilih anime Yap. aneh-aneh gitu loh. Iya. Yang dibikin animasi gitu loh, kayak ya apa yang kemarin tuh vending machine. Vending machine Oh, gitu boy. kan. Terus habis itu pokoknya bener-bener kayak aneh gitu loh, ya. Bukan yang dimana kayak kita, oh ini bagus. Oh ini bagus nih Bukan. kayak. Oh ini menarik nih. Iya. Kayak why? Why kenapa vending machine gitu loh? Why? Ya kan, kenapa nggak bikin kayak misal contoh dari yang Mononogatari ini diambil tapi ya dibikin 2 core atau nggak seenggaknya Iya. agak banyak kan lah gitu kan, daripada lu kayak bikin 2 season lagi gitu kan. Gue nggak ngerti mau topik Iya. Jepang lah anjing lah. Ya tapi at least ada gitu yang Ada sih yang emang. buat yang mau santai-santai aja gitu kan, mau relax ini soalnya gue nontonnya juga relax banget sih. Gue kayak kalau anime yang gue dapat nonton kayak salah satu yang relax itu gue lupa namanya, yang penyihirnya itu di pinggir desa. Witch lu apa pokoknya tuh Lu kan pokoknya. pernah rekom dah. Iya, itu bener-bener gue nonton santai banget. Nah, Itu enak banget itu nonton. nah itu aja sebenarnya dari gue soal buat Mononogatari itu, please watch. Ini bagus. Next. Oke, gue ini romance nih kali ini. Romance. Nih, romance dulu. Ini kalau lu pada tahu, gue itu orangnya nggak tahu suka banget sama romance. Oh iya. Jadi gue kalau sekali nonton romance benar-benar harus spesifik. harus spesifik dan harus. Kalau enggak, ini anak kagak bakal mau nonton. Gue nggak bakal. Gue orangnya gampang bosenan soalnya. Oh. Jadi gampang banget kalau misalnya kayak gue nonton anime apapun yang misalnya nggak terlalu bikin gue tertarik di episode 2 lah, 2 atau 3, gue udah bosen pasti. Ini ada namanya Sakura Sono Pet no Kanojo. The Jadul classic. lagi. The classic. Aduh. Nah, gue agak susah ngejelasinnya. Ini juga, by the way, gue kemarin juga pas lagi main Monster Hunter World teman-teman gue nanya, lo ada anime yang bisa gue rekomen gak? Gue bilang gitu. Yang anime jadul yang Terus temen gue bilang, apa romance? Iya katanya romance, gue bilang gitu. Iya romance boleh, gue bilang gitu kan. Dia ngerekomen romance yang gue tahu, tapi nggak gue tonton karena gue nggak tertarik. Orega Iro atau apa gitu kan, gue nggak tertarik. Tapi pas dia bilang Sakura, oh gue bisa tuh Sakura. Nah, terus Shinose basically ini tentang romance di sekolah, dan Sakura no Pet no Kanojo ini, Sakura itu seinget gue itu kalau nggak salah nama apartemennya. kalau gue nggak salah sih. Sorry banget nih kalau Soalnya udah lama banget emang. Udah lama banget. Jadi gue nggak sempet nge-research tentang Sakura no Pet no Kanojo ini karena ini juga jujur idenya juga baru kemarin, ya kan, pas lagi sahur. Jadi kayak Sakura itu basically tentang romance di sekolah, dan romance-nya itu kalau bisa bilang terjadi itu karena di apartemennya gitu. Jadi bayangin lu pun cewek nih, kudere ya namanya kalau nggak salah ya, yang nggak terlalu nunjukin emosi, kudere, tapi dia ini lakinya itu kayak overactive atau apa sih, gue lupa ada karakternya. Gue lupa banget nih. Gue lupa banget namanya apa. Oke, pokoknya gue rekomend Sakura no Pet no Kanojo. Pertama ya karena ini salah satu romance yang bikin gue hook banget, karena gue suka juga. Lumayan dapat. Habis itu juga kayak apa ya? Ini salah satu yang kayak Mononogatari juga yang tadi itu gue bilang. Enak untuk ditonton. Santai. Lu mau nunggu dan artnya tuh halus banget. Iya benar. Artnya tuh kan banyak tuh apa anime yang edge-nya terlalu kelihatan banget, terlalu terang. Ini enggak kok, ini smooth kayak enak banget lah. Enak banget ditonton pokoknya. Ini bagus banget, gue rekomend juga. Terus OP-nya juga enak banget. Gue demen banget. Abis itu juga untuk storytelling kayak pacing-pacingnya, gue masih ingat untuk pacing-pacing. Cuma sayang gue agak lupa untuk kayak story-nya kayak gimana gitu kan. Jadi story pacingnya atau kayak pokoknya gue ingat bagus banget. ada kucing di dalam anime. Bukan kucing, kucingnya. Oh iya itu. Ceweknya pakai baju kostum kucing. Kalau kalian pernah lihat kayak cewek pakai kostum kucing, kemungkinan itu dia. Kemungkinan dia. Dan gue nggak bakal naruh gambar. Mungkin naruh gambarnya cuma yang simpel-simpel aja. Ya kan. Dan mungkin ya itu aja. Dan mungkin karena ini nggak terlalu valid ya, jujur aja. Mungkin gue nanti akan nambahin lagi satu lagi yang menurut gue masih ingat story-nya. Padahal juga tahu. Lanjut. Oke. Bentar. Oke. Kemungkinan sampai sini dulu, udah 24 menit dan kita akan lanjut lagi ke part 2 nanti karena kita mau break dulu bentar aja. Oke? Terus ada dari gua Dan dari gue Fadlan. ditunggu part 2-nya dari yang podcast satu ini. Bye bye.